على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده ومن سن بسنته ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, mari intinya kita mengawali pertemuan Zoom meeting kita ini meskipun kita dibatasi dengan jarak, tapi insya Allah hati kita senantiasa dekat dalam hubungan ukhuwah Islamiyah kita, dalam hubungan tali kasih silaturahim di antara kita. Jauh hanyalah jarak pandang, tetapi sesungguhnya hati kita selalu terpaut dalam ukhuwah Islamiyah. Merupakan kenikmatan yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita sampai detik ini kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam, sebuah anugerah, suatu anugerah yang amat sangat besar yang selalu dan wajib untuk kita syukuri. Kesyukuran yang paling nyata itu adalah bagaimana kita menjalankan segala perintah Allah dan berusaha dengan segenap raga menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah bentuk daripada rasa syukur kita dalam bentuk kita menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah dan menjaga bagaimana kita menjadi hamba Allah yang selalu taat. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, zuriat serta sahabat dan segenap pengikut followers baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqamah dan konsisten untuk terus menjadikan beliau sebagai panutan dan kompas kehidupan kita, sehingga tujuan daripada hidup yang kita jalani ini betul-betul di atas dasar apa yang menjadi panutan dan arahan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentukan dalam kehidupan kita. Semoga kita tergolong umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang besok di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamat. Syafaatul uzmah min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah sekalian dimanapun berada, alhamdulillah terima kasih saya ucapkan kepada Mas Rizky yang sudah memberi kesempatan untuk bisa berkontribusi dan mengisi kajian rutin yang diadakan oleh Dai Cordova, Dompet Duafa, yang alhamdulillah kami tidak pernah lupa bahwa pernah membersamai dalam kegiatan Dai Ambassador yang kala itu 2004 kalau tidak salah diutus ke Jepang. Tentunya banyak sekali pengalaman serta pelajaran yang bisa kami petik. Dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan mengulas dan membahas secara komprehensif mengenai tentang mustahilkah khusyuk dalam sholat. Tentu khusyuk dalam sholat itu sesuatu yang kita damba-dambakan, yang kita harapkan dalam setiap rangkaian dalam ibadah kita, khususnya dalam sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena khusyuk itu bagian daripada yang disebutkan dalam Al-Quran orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Sungguh
telah beruntunglah mereka orang-orang yang beriman. Siapa yang beruntung tergolong orang-orang yang beriman itu? Alladzina fi salatihim khashi'un. Adalah orang yang fi salatihim, di dalam salat mereka, khashi'un, penuh dengan kekhusyuan. Tergolong orang-orang yang dalam salat itu khusyuk. Pertanyaan kita sangat familiar dan populis sekali dengan terminologi khusyuk. Apa sebenarnya khusyuk itu dalam perspektif linguistiknya atau dalam bahasa maknanya, secara makna lughawinya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sehingga kita ketika mengatakan khusyuk, kita paham hakikat dari bahasanya dan bisa kemudian kita implementasikan khusyuk itu di dalam sholat kita, harapannya begitu. Nah, khusyuk itu kata Ibnu Faris secara bahasa dan syar'i, secara syar'an dalam perspektif syariahnya adalah, Ibnu Faris mengatakan al-aslu khusyuk yadullu ala tatamun, yuqal khasya idza tatamana wa ta'ta'a ra'sahu wa ta'ta'a ra'suhu wa yakhsha khusyu'an. Jadi khusyuk itu adalah bermakna sesuatu yang apabila kita beraktivitas, khususnya dalam konteks kita sholat, itu adalah merasakan betul kehadiratnya. Yang bentuk kehadirat dalam khusyuk itu adalah al-khudu, rasa ketundukan kita. Bahwa khudu itu adalah ketundukan, baik itu secara fisik, fisiologi kita, badan kita dalam ibadah secara simbolis yang diikuti dengan gerakan dalam sholat itu, wal khusyuk fi saut wal basar. Dan khusyuk juga meliputi dari segala suara yang kita keluarkan, pandangan yang kita lihat. Sehingga di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali istilah-istilah atau term-term yang menyebutkan khusyuk, khasyiyah. Di antaranya dalam Al-Quran, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dzillah, adalah kekhusyuan pandangan-pandangan mereka, tarhaquhum dzillah, yang kemudian itu membuat mereka itu takut lantaran merasa rendah dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makna khusyuk itu adalah rasa ketenangan, dan bentuk ketenangan itu termanifestasi dalam sholat itu sendiri. Nah, kemudian beberapa pandangan juga mengatakan khusyuk itu adalah sakanat, wa kullu sakin khadi khasyi. Khusyuk itu adalah juga sakinah, merasa tenang. Nah, istilah sakinah itu sering juga kita ucapkan dan kita lafazkan ketika kita mendoakan saudara atau saudari kita yang menikah. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya tenang, mantap, ajek gitu. Ketika dia menetap satu tempat itu betul-betul tenang dan mantap. Nah, itu juga bagian daripada kehusyuan. Jadi kehusyuan itu adalah Roma bibasrihi nahwil ardi. Kata para ulama, diantaranya selain Ibnu Faris adalah Ibnu Manzur mengatakan adalah bagaimana dia melemparkan atau mengarahkan pandangannya menuju bumi, tanah, waradda wa khaddi sautihi. Kemudian menundukkan atau melemparkan pandangannya supaya dia khusyuk. Khusyuk mendapatkan rasa kelezatan dalam sholat itu sendiri. Nah, seperti dalam Al-Quran dikatakan, wa khasya'atil aswatu lirrahman. Dan ketundukan atau ketakutan suara-suara mereka terhadap
Ar-Rahman, Nir-Rahman, untuk semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai sakanat wa kullu sakin khadi khasyi. Ai merasakan ketenangan, dan setiap orang yang tenang itu ada ketundukan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam sholat itu sesungguhnya kita menghadirkan secara fisik kita, kemudian diikuti dengan berbagai anggota tubuh kita dalam bentuk gerakan serta dalam ucapan yang kita baca di dalam sholat itu. Semuanya hadir, betul-betul diarahkan dan difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu khusyuk secara bahasa, dan tentunya banyak sekali istilah-istilah itu yang bisa kita ekstrak atau kita ambil dari berbagai pandangan ahli bahasa. Nah, kemudian khusyuk dalam istilah para ulama adalah bagaimana kemudian khusyuk ini betul-betul dalam pandangan, dalam timbangan atau neraca syar'i itu bisa kita penuhi. Nah, khusyuk istilah menurut para ulama seperti Al-Jurjani, ahli balaghah, mengatakan istilah ahlul haqiqah, istilah yang biasa oleh komunitas ahlul haqiqah. Ahlul haqiqah itu kalau kita rujuk dalam disiplin ilmu Islam itu lebih kepada dunia-dunia mistism atau tasawuf gitu. Dunia-dunia tarekat gitu. Tetapi dalam istilah mereka dimaksud dengan khusyuk adalah al-inqiyad lil haqqi. Bagaimana kemudian memenuhi titah perintah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah lil haqqi, untuk yang benar. Bentuknya adalah apa? Al-khawfu ad-da'im fil qalbi. Khusyuk itu adalah rasa ketakutan kepada Allah yang senantiasa ada. Di mana? Fil qalbi, di dalam hati. Dikatakan bentuk daripada ketakutan yang senantiasa ada di dalam hati ketika kita sholat itu, di antara tanda-tandanya adalah min alamati al-khusyu. Adalah tanda-tandanya adalah kekhusyuan. Annal abda idza ghadaba au khulifa au rudda alaihi istaqbala dzalika bil qabul. Bahwasanya seorang hamba itu apabila dia merasa takut oleh lantaran marah atau sesuatu yang kemudian dibalikkan untuk dia menghadap kembali supaya dalam ibadah itu betul-betul diterima Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk daripada khusyuk itu. Dan khusyuk itu kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, itu adalah qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu' wat tazallul. Nah, ini makna yang lebih spesifik gitu ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, khusyuk itu adalah qiyamul qalbi, bangkitnya hati baina yaday rabbi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Bil khudu' wal zill, dengan ketundukan dan kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya khusyuk itu adalah bagaimana betul-betul kita menghadirkan dalam sholat ini segala jawahri kita, anggota tubuh kita, secara zahiran wa batinan, secara lahir batin, kemudian diikuti dengan bacaan-bacaan dalam setiap gerakan sholat itu, kemudian merasakan betapa lezatnya ibadah itu, sehingga kita mendapatkan khusyuk yang di dalam hati kita itu rasa ketakutan, ketundukan, kepatutan menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Ajma'ul arifun ala anna al-khusyuk ma'al qalbi. Oleh karena itulah kemudian para ulama bersepakat, khususnya kaum arif ya. Kaum arif itu adalah orang-orang ahli tasawuf, ahli zauq, ahli yang merasakan dalam ibadah mereka itu kenikmatan, kelezatan yang luar biasa, istilahnya feelable gitu, mampu merasakan
kelezatan dalam ibadah mereka itu. Sehingga mereka katakan bahwa khusyuk itu pusatnya, posisinya itu ada di dalam hati. Wasamratuhu alal jawari. Buah daripada bentuk khusyukan itu adalah ada di anggota tubuh. Wahwa tazharuhu. Yang itu betul-betul termanifestasi atau teraktual, nampak di dalam perbuatan kita yang melekat kepada anggota tubuh. Nah, hal itulah kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, aslul khusyuk huwa layyin qalbi wa riqat atau raqathu wasukunah wal khudu wa khudu'ah wan kisaru. Jadi aslinya sumber daripada kekhusyuan itu adalah layyinul qalbi, hati yang lembut. Hati yang lembut. Karena tadi khusyuk itu posisinya ada di dalam hati, tempatnya dalam hati oleh para ahli tasawuf atau ahli zauq gitu. Kemudian raqathu, rasa apa? Raqat itu hati ini mudah tersentuh. Wasukun, rasa ketenangan. Wa khudu, rasa ketundukan. Wan kisar, kemudian betul-betul melebur di dalamnya gitu. Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taba'ahu khusyuk jami'ul jawari. Jadi otomatis seluruh anggota tubuh itu mengikuti apa yang ada di dalam hati ini. Oleh karena itu Nabi SAW katakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat saluhal jasad. Ketahuilah, ingatlah, dan sesungguhnya di dalam jasad itu, di dalam tubuh kita ini, fisik kita ini, ada segumpal daging, seonggok daging. Idza salahat saluhal jasad kullu. Apabila segumpal daging itu baik, otomatis badan ini secara anggota tubuh ini mengikuti organ ini, mengikuti seluruh kebaikannya. Namun sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau kemudian rusak, sekerat atau seonggok daging ini semuanya ikut rusak seluruh tubuh ini. Apa yang dimaksud dengan mudghah itu? Sekerat daging itu wahia al-qalbu. Ketahuilah, dia adalah hati. Maka hati itu dalam pandangan ahli tasawuf, dia adalah jenderalnya. Dia adalah utamanya, yang kemudian dia membawahi seluruhnya. Sementara junudnya itu tentara-tentaranya itu jawarih atau a'dha'ul jasad, anggota tubuhnya. Jadi ketika hati ini betul-betul menjadi poros utama yang dia menggerakkan keseluruhannya, maka ketika dia baik, maka akan berdampak kepada kebaikan. Tetapi sebaliknya, ketika dia rusak, maka seluruhnya akan menjadi rusak. Itulah isyarat yang Nabi SAW dalam ketika ruku, beliau katakan dalam doanya, Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka sam'i wa basari wa muhi wa azami wa asabi. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku dalam sholat ketika ruku, dan hanya kepada Engkaulah aku beriman dan aku berserah diri sepenuhnya. Dan pandanganku, telingaku, otakku, kemudian seluruh tulang-tulang yang melekat pada jasadku adalah betul-betul khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa Nabi Muhammad itu ketika ruku itu dalam sekali untuk kemudian mewujudkan rasa khusyuk itu. Sehingga khusyuk itu betul-betul menjadi petanda yang melekat kepada orang-orang yang beriman, yang mereka termasuk orang-orang yang kategorinya adalah betul-betul beruntung di dalam sholat mereka. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Selanjutnya, bagaimana sesungguhnya keutamaan dan keistimewaan dalam kita sholat khusyuk itu.
fadailul khusyuk lillahi ta'ala fi shalah. Jadi keistimewaan khusyuk semata-mata untuk Allah di dalam sholat itu. Nah, disebutkan di antara keistimewaannya itu begitu banyak. Di antaranya ada man farragha qalbahu lillahi ta'ala fi sholati in sarafa min khati'atihi kayaumi waladat ummah. Jadi di antara keistimewaannya dikatakan bahwa siapa yang betul-betul mengosongkan segala hal-hal di dalam hatinya, kemudian dia fokuskan semata-mata karena Allah di dalam sholatnya, in sarafa minhul khati'ah, maka kesalahan-kesalahannya itu akan terpisahkan atau akan dia lari daripada kesalahan-kesalahan atau hilangnya kesalahan-kesalahan pada dirinya. Kayaumi waladat ummahu, seperti hari ibunya awal melahirkan anaknya itu. Nah, sebagaimana hadis dari Amrullah bin Abasa As-Sulami, hadisnya panjang sekali, bahwa Nabi SAW berkata, ba'da an zakara fadail wudu, setelah beliau menjelaskan keistimewaan berwudu, kemudian fa'in huwa qama fa shalla, kemudian beliau berdiri salat memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memanjatkan segalanya kebaikan untuk umatnya, wa farra qalbahu lillahi illa in sarafa min khati'ah kahati yauma waladat ummahu. Jadi keistimewaannya adalah ketika kita khusyuk, mengosongkan hati kita dari segala persoalan-persoalan keduniawian, maka yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesalahan seperti kondisi hari di mana seorang ibu melahirkan anak yang terbebas, yang bersih, suci dari segala noda dosa. Nah, itu salah satu yang menjadi keistimewaan bagi orang-orang yang menjaga kekhusyuan dalam sholat mereka. Kemudian Nabi katakan juga, man shalla raka'ataini la yuhaddas fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat 2 rakaat, la yuhaddits fihi ma nafsahu, kemudian tidak ada dalam dirinya, dalam sholat 2 rakaat itu dia berusaha betul-betul tidak terlintas berbagai macam hal yang membuat sesuatu yang mengganggu dalam sholatnya, tidak bergumam, tidak ada memikirkan duniawi, uangnya, hartanya, pekerjaannya, kesibukan segala sesuatu duniawi itu, maka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Jelas sekali dalam banyak hadis tentang itu, bahwa orang yang sholat 2 rakaat kemudian betul-betul menghadirkan rasa kekhusyuan di dalamnya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian apalagi keistimewaan, man shalla sholatan maktubatan fa ahsana khusyu'ahu kanat kafaratan lima qalbihi minaz dzunub. Siapa orang yang sholat wajib, kemudian dia memperbaiki, kemudian membaguskan kekhusyuan dalam sholatnya, kanat kafaratan lima qablahu minaz dzunub. Jadi menjadi kafarah atau pelebur dosa yang ada pada dirinya dari kekhusyuan yang dihadirkan di dalam sholat. Sebagaimana itu dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis, ma min ri'in muslim tahduru salata maktuba wa yusdinu wudu'ahu wa khusyu'ahu wa ruku'ahu illa kanat kafaratun lima qablaha minaz dzunub malam ya'ti kabiratan wa zalika ad-dahru kullahu. Dikatakan tidak ada seorang muslim yang hadir atau sholat berjamaah kemudian dia memperbaiki wudunya, menjaga kekhusyuannya ketika dia ruku, illa kanat kafarah, kecuali itu sebagai kafarah atau penutup atau pelebur dosa-dosanya
qablaha minadz-dzunub, dari dosa-dosa yang telah lalu atau yang sebelumnya dia kerjakan. Malam ya'ti kabiratan, selama dia tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Dan itu wadzalika dahra kullahu, dan itu berlaku sepanjang waktu keseluruhannya. Nah, ini keistimewaan atau fadail dalam khusyuk ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali tentunya hadis-hadis yang menyoroti tentang bagaimana keistimewaan-keistimewaan, keunggulan-keunggulan bagi orang-orang yang menjaga kekhusyuan. Lalu bagaimana sesungguhnya sholat yang Nabi SAW ajarkan sebagai tips-tips kita untuk khusyuk dalam sholat. Di antaranya juga yang paling mendasar juga keistimewaan dalam khusyuk di sholat itu adalah al-fawzu wan najah wa sa'adah fid dunya wal akhirah lil khashi'in. Kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang khusyuk di dalam sholat mereka. Hal itulah yang tadi ayat dibacakan, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Yang mereka adalah di dalam sholat-sholatnya khashi'un, penuh kekhusyuan. Al-khusyuk fi sholat, hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala. Jadi hadir hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian tidak dalam sholat itu tidak menyelipkan berbagai hal-hal yang masih melekat dalam duniawi kita. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita khususnya dalam ibadah itu. Sehingga ada kalanya kita itu atau seringkali bahkan dalam sholat itu belum betul-betul menghadirkan sepenuh hati di dalam sholat itu kekhusyuan. Jika kita masih memikirkan sesuatu itu, segala sesuatu itu di dalam sholat itu. Kita sholat, hadir jiwa raganya, terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi esensi kekhusyuan itu tidak kita rasakan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita. Bagaimana khusyuk itu betul-betul ada dalam diri kita. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tadi kita ingin melihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam betul-betul mencontohkan tips-tips sholat khusyuk itu. Sehingga kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat itu parameternya itu adalah merujuk kepada apa yang betul-betul Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Yang pertama bahwa kata para ulama ketenangan hati ketika mengingat Allah di dalam sholat itu. Jadi adalah orang-orang yang beriman wa tatma'innu qulubuhum, yang hati-hati mereka itu selalu mendapatkan rasa ketenangan. Dengan apa? Bi dzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk daripada kita untuk terjaga dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala itu Allah memberi fasilitas kepada kita. Fasilitas dalam bentuk komunikasi. Apa itu sholat? Sehingga sholat itu adalah tangga di mana kita betul-betul membangun komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membangun komunikasi tentu tidak boleh ada sesuatu yang menjadi rintangan, hambatan, atau bahkan mengganggu kita. Mi'rajul abdi fi shalah. As-salatu mi'rajul abdi. Salat itu adalah tangganya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sehingga kita tidak boleh sama sekali menghilangkan kehusyuan itu ketika kita membangun komunikasi kepada Allah, supaya hati itu selalu tenang. Dikatakan makna daripada tatmainul qulub itu adalah tatibu wa tarkunu ila janibillah wa taskunu inda dzikri. Bagaimana hati itu selalu baik, kemudian selalu mendapatkan rasa ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengingatnya. Begitupun di dalam sholat. Jadi jangan sampai ketika kita sholat itu raganya, fisiknya sholat, bergerak, tapi kemudian pikiran kita, hati kita itu terpaut kemana-mana, yang kemudian itu menjadi suatu yang esensinya berkurang dalam sholat itu sendiri. Kemudian, apa hukum khusyuk dalam sholat itu? Nah ini, apakah kemudian masuk bagian daripada rukun syarat sah sholat itu? Khusyuk fi sholah wajibun ala sahih. Memang betul bahwa khusyuk itu dalam sholat wajibun, sesuatu yang wajib ala sahih, yang betul-betul seutuhnya, sebenar-benarnya. Nah, dalil itu banyak sekali menunjukkan hal demikian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Illa 'alal khashi'in. Nah, ini ayatnya mengajarkan kepada kita, mintalah tolong dengan cara bersabar dan sholat. Jadi ketika kita mendapatkan berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini, maka yang paling utama itu adalah kita meminta pertolongan kepada Allah dengan kita berupaya bersabar, dan dengan kesabaran itu disertai dengan as-shalah, dengan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Karena sesungguhnya itu adalah suatu perkara yang amat sangat agung, besar, illa 'alal khashiyin, yang dikhususkan kepada orang-orang yang menjaga yang kehusyuan mereka. Nah, apa yang dimaksud wahada yaqtadi zamma ghairal khashiyin? Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan ini mengharuskan atau menetapkan kepada mereka yang selain daripada orang yang tidak khusyuk gitu. Jadi orang yang tidak khusyuk itu bagian daripada khususnya dalam sholatnya itu yang mendapatkan nilai minus atau kekurangan dalam sholat mereka. Wa idza kana ghairul khashi'in madmumun dalla dzalika ala wujudil khusyuk. Nah ini artinya bahwa selain orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholat mereka, madmumin, termasuk orang-orang yang mendapat semacam celaan yang itu menunjukkan bahwa kewajiban akan kehusyuan itu. Fadzabata anal khusyuk wajibun bis shalah. Maka menunjukkan ketetapan bahwa kehusyuan itu suatu yang mesti di dalam sholat. Tapi kewajiban di sini maksudnya suatu yang bersifat utama, bukan kewajiban yang kemudian ketika tidak terpenuhi itu membatalkan sholat. Tidak, maksudnya tidak seperti itu. Bahwa selama sholat yang kita laksanakan, rukun syarat secara syar'inya terpenuhi, maka sholatnya sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Adapun misal perkara khusyuk yang kemudian kita masih betul-betul belum menghadirkan sepenuhnya, itu suatu yang memang ada hal yang minus dalam sholat kita. Bapak Ibu hadirin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian tadi bahwa kehusyuan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita adalah bagaimana sesungguhnya seorang mukmin itu
memahami kedudukan khusyuk di dalam sholat. Al-khusyuk fi shalah bi manzilatir ruh minal jasad. Ada ibarah atau ungkapan kehusyuan di dalam sholat itu bi manzilatir ruh, seperti posisinya ruh yang ada di dalam jasad. Jadi kalau kemudian ruhnya hilang, otomatis jasad kita ini seakan seperti mayit atau tidak hidup. Fa idza fuqidat ruh matal jasad. Apabila hilangnya ruh, maka otomatis tadi jasad kita ini akan mati. Fal khusyuk ruh sholat. Maka khusyuan itu adalah ruh intisari dalam sholat. Bagaimana kemudian esensi daripada kehusyuan itu sesuatu yang amat sangat mendasar dan menjadi fundamental untuk kita usahakan tetap ada dalam sholat kita sendiri. Sehingga orang yang khusyuknya terganggu atau bahkan dia tidak berusaha untuk menghadirkannya di sholat dan menghadirkan bagaimana itu melekat di dalam hatinya berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya itu bila khusyuk wala hudur seperti kabadani mayit, seperti jasad yang mati. La ruha fihi. Apala yastahi abdu ayyuhda ila makhluk mislahu abdan mayitan. Nah, ini ungkapan para ulama gitu. Apakah tidak merasa malu seorang hamba ketika dia dalam ibadah itu tidak berusaha untuk menghadirkan kehusyuan di dalam sholatnya itu. Sehingga sholat yang khusyuk itu betul-betul menempatkan posisi yang sangat tinggi sekali ketika kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pandangan ulama juga yang mengatakan pada allazi la yujab al-i'adah, bahwa orang dalam sholat mereka itu tidak harus ketika dia tidak khusyuk, tidak diwajibkan untuk mengulangi sholatnya. Nah, ini menunjukkan memang khusyuk itu tidak mutlak kemudian suatu yang wajib dalam sholat itu sendiri. Karena level orang dalam sholat itu kan berbeda-beda tingkat kehusyuannya. Tidak semuanya kemudian betul-betul ada pada diri mereka. Ada kalanya memang karena situasi kondisi yang memang membuat kita dalam sholat itu hilang kehusyuan atau kita berkurang dalam kehusyuan sehingga kemudian tidak sepenuhnya kita mampu menghadirkan kehusyuan di dalam sholat itu. Maka kata para ulama, ya ketika terlewatkan darinya kehusyuan di dalam sholat, maka derajat keutamaan dalam sholatnya itu kemudian mungkin ada sesuatu yang berkurang dari keutamaan-keutamaannya itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Asy'ari, Al-Haris Al-Asy'ari, dikatakan wa innallaha amarakum bis-shalah fa idza shallaitum fala taltafitu fa innallaha yansibu wajhahu li wajhi abdi fi sholati ma lam yaltafi. Nah, ini kadang kita dalam sholat itu dari faktor eksternal dari luar kadang-kadang ada semacam gangguan gitu. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk sholat. Maka apabila kalian sholat, maka janganlah kalian taltafitu. Taltafitu itu artinya dia menoleh gitu, menoleh. Karena sesungguhnya Allah menempatkan wajahnya berhadapan terhadap wajah seorang hamba di dalam sholatnya malam yaltafit. Artinya selama dia tidak menoleh. Jadi betul-betul ketika kita sholat itu tadi, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka
jangan sedikit pun kemudian kita terganggu atau bahkan membuat kehusyuan sholat itu menjadi hilang di dalam ibadah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hukum ketika ada semacam gangguan di dalam sholat sehingga kehusyuan kita itu buyar? Nah, al-wiswas, hukmul wiswas di sholat. Hukum ada gangguan merasa was-was atau merasa kita itu di dalam sholat ada sesuatu yang mengganjal. Al-wiswas fi sholat yadullu ala adamin kamalil iman. Nah, dijelaskan bahwa wiswas atau merasa ada gangguan-gangguan di dalam sholat itu menunjukkan adanya kekurangan rasa keimanan di dalam sholat kita. Karena kenapa? Wa adamu istighdarul abdi uzamatillah. Karena itu menunjukkan bahwa kehadiran seorang hamba di dalam sholat itu tidak adanya upaya untuk menghadirkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya. Wa adamu ihsan kamil fi sholat. Dan tidak ada rasanya ihsan yang sempurna di dalam sholat. Sehingga hadis tentang Jibril ketika bertanya perkara-perkara keimanan dan rukun iman dan rukun Islam, diantaranya adalah ihsan. Nah, ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka tarahu. Ketika kamu menghamba atau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita tidak berimajinasi bentuk, wujud, dan rupa Allah. Bukan seperti itu. Maksudnya kita ketika menghambakan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul seakan-akan. Di sini ada kata-kata ka'annaka yang menunjukkan tidak seakan-akan. Itu tidak menunjukkan betul-betul nyata gitu. Seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Maka kemudian kalau kamu tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka was-was atau gangguan di dalam sholat itu secara otomatis berkurang, terkikis dalam sholat kita. Kemudian ada seorang bertanya kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Su'ila Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah amman yahsulu lahu hudur fi shalah taratan. Bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan kehusyuan di dalam salat itu kadang-kadang. Wa yahsulu lahu wiswas. Kadang-kadang juga ada rasa gangguan sekali dalam salat kita. Apa sesuatu yang bisa membantu kita untuk mendawamkan atau untuk selalu menghadirkan kehusyuan dalam sholat kita itu, sehingga sholat kita itu betul-betul fokus. Jawaban dia adalah ini la ajhiza jaisi wa ana fi sholat. Hal kana zalika yashilu an halihi fi jami'atihi aula. Dia mengatakan seperti ini. Saya berusaha kemudian seakan-akan menghadirkan dalam sholat itu ada yang menjaga saya, tentara yang menjaga saya di dalam sholat itu. Seakan-akan saya tidak lagi disebutkan dengan perkara-perkara yang mengganggu dalam sholat itu, dan betul-betul ketika ada yang menjaga, saya fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat itu sendiri. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada sesi berikutnya kita akan membuka diskusi atau kita lanjutkan. Mas Rizky, silakan saya kembalikan. Demikian apa yang bisa disampaikan mengenai bagaimana tips-tips ataupun gambaran kehusyuan di dalam sholat itu, sehingga betul-betul ketika kita
sholat kita merasakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betul-betul merasakan kelezatan akan kehusyuan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mungkin tipsnya juga bisa kita harus betul-betul memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca dalam sholat ini. Sehingga konsentrasi kita betul-betul fokus dan betul-betul kita memahami, meresapi, memaknai setiap sholat. Mulai dari ketika kita berdiri, kemudian melafazkan niat, baik itu dilafazkan atau kita di dalam hati, kemudian ketika kita takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak kita sedikit memahami dari setiap apa yang kita baca dalam sholat itu. Misalnya ketika kita takbir, Allahu Akbar, kita betul-betul memahami bahwa betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang melebihi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Betul-betul kita resapi ketika kita takbir itu. Hilangkan segala sesuatu itu. Karena sungguhnya ketika kita sudah betul-betul menghadirkan dalam sholat itu di jiwa raga kita, kemudian kita takbir, itu kita betul-betul merasakan betapa besarnya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap lafaz yang kita keluarkan dari lisan kita ini. Allahu Akbar, maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa asila, dan seterusnya itu. Ini wajhatu wajhi. Setiap bacaan yang kita keluarkan dari lisan kita itu berupaya kita paham. Allahu Akbar kabira, Allah maha besar. Wa subhanallah bukratan wa asila, dan maha suci Allah dalam segala waktu, dalam siang, pagi, sore, dan tanpa ada batas waktu, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajah itu semuanya aku menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahku, wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi itu. Langit dan bumi. Dan seterusnya, setiap bacaan kita itu kita betul-betul memahami. Maka paling tidak kita berupaya untuk memahami itu sendiri. Makna dari setiap apa yang kita baca di dalam doa-doa sholat ini. Ketika kita mulai kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian kita resapi. Ketika kita membaca surat, sekalipun kita tidak kita keterbatasan kemampuan berbahasa Arab, tapi paling tidak bacaan-bacaan pokok yang menjadi rutinitas kita dalam setiap sholat itu kita memahami. Sehingga kita betul-betul merasakan bagaimana kehusyuan dalam sholat ini. Ketika ruku, kemudian subhanallahil azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah yang maha agung, dan seterusnya itu. Dan betapa tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sesuatu yang ada di muka bumi, dan seterusnya. Sehingga kita betul-betul merasakan bagaimana kehusyuan itu hadir di dalam sholat kita. Salah satunya adalah mengetahui, memahami hakikat daripada makna yang kita baca di dalam sholat itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian materi yang bisa disampaikan. Mungkin ada kesempatan untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Monggo dipersilahkan. Baik, siap. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Lumat Sumarna atas penyampaian materinya dalam tema mustahilkah sholat khusyuk. Masya Allah, telah disampaikan ya, Masya Allah, secara komprehensif oleh Ustadz terkait khusyuk dalam sholat. Beliau tadi awal sudah menjelaskan tentang pengertian secara bahasa, istilah, kemudian juga tantangan dalam sholat itu sendiri, nilai-nilainya, dan juga yang tadi menyampaikan bagaimana kita untuk mendapatkan khusyuk tersebut. Salah satunya dengan tadi, pertama-tama sebelum sholat kita melepaskan ikatan keduniaan kita, sehingga kita bisa membangun fokus dalam sholat. Kemudian juga yang penting, yang perlu kita tingkatkan adalah
kita bisa memahami setiap bacaan sholat yang kita ucapkan. Sehingga kita bisa lebih memahami, bisa lebih meresapi apa yang kita baca, sehingga rasa nikmat dalam sholat, khusyuk dalam sholat itu bisa hadir dalam hati kita. Walaupun memang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ya, bagaimana saat sholat itu rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, sholat itu sudah bisa dinilai sah, namun dengan adanya khusyuk dalam hati kita selama sholat berlangsung, nilai sholat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga turut meningkat, sehingga memberikan nilai tambah dalam sholat kita. Baik, jamaah sekalian, Bapak Ibu di Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Ustadz, kami persilahkan. Silakan bisa langsung menyalakan mikrofonnya ataupun melalui kolom chat Zoom. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin memperdalam tentang materi kali ini atau menanyakan hal lainnya yang berkaitan dengan materi juga silakan. Bapak Ibu kan untuk satu pertanyaan pertama, silakan. Bapak Ibu, mungkin mau raise hand dan sambil sambil tanya jawab, silakan Bapak Ibu yang masih hadir juga bisa membantu kami berkontribusi dalam meningkatkan Islamic Quran Course Cordova ini dengan memberikan feedback atas IOC bulan April 2026 ini. Silakan bisa memberi penilaian, memberi masukan dan saran-saran lainnya melalui link yang kami telah sampaikan, telah kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Baik, mungkin ada hal-hal yang penting untuk didiskusikan. Monggo. Mas Rizky ada apa ini? Nah, itu ada pertanyaan. Ada pertanyaan satu Ustadz nih. Ada dua nih. Oke, alhamdulillah. Saya izin membacakan terlebih dahulu Ustadz untuk pertanyaannya. Di sini kita mungkin satu-satu Ustadz ya. Oke. Yang pertama dari Bapak Nurandi. Beliau bertanya, bagaimana jika sholat dalam kondisi tergesa, misalnya akan naik pesawat atau akan ada acara? Masya Allah, ini bagaimana membangun khusyuk dalam kondisi tersebut Ustadz kira-kira? Baik. Silakan Ustaz Lukman, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu sebelum kita. Ketika kita dalam perjalanan sholat, tentunya tetap yang namanya sholat itu pertama yang harus kita pahami adalah kewajiban. Nah, ketika dalam perjalanannya, tentu dalam perjalanan kalau sudah terpenuhi hukum untuk mengkosor sholat atau sholat seorang yang melakukan perjalanan, pertama dia diharapkan untuk mengambil rukhsah sholat musafir ataupun orang yang ketika dia sholat dia berupaya untuk di dalam sholatnya itu dikosor atau dijamak gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita dalam ibadah itu ada semacam kemudahan, ada semacam tidak memberatkan, sehingga dalam sholat itu kita mendapatkan rasa ketenangan, ketentraman dan kesejukan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah senantiasa menginginkan kepada kalian itu kemudahan. Dan dijelaskan lagi wala yuridu bikumul usra. Dan sama sekali Allah tidak menginginkan kepada kalian ada kesulitan. Nah, dalam ibadah
ada yang dinamakan rukhsah. Bentuk daripada rukhsah dalam sholat itu ketika melakukan perjalanan, Allah memberikan keringanan bagi mereka yang bermusafir. Nah, dengan ketentuan jarak untuk kita menjamak sholat itu sudah terpenuhi gitu. Nah, bagaimana kemudian dengan rukhsah ini, dengan keringanan ini memberikan ketenangan dan kehusyuan di dalam sholat, sekalipun kita dalam perjalanan. Nah, jadi tetap kehusyuan itu pada dasarnya bisa kita peroleh sehingga bagaimanapun keadaan kita, tetap kita mendapatkan kelezatan ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dalam peperangan sekalipun kita masih tetap melekat kewajiban sholat. Itu sholat khauf, sholatul khauf gitu. Sholat dalam ketakutan. Nah, ketakutan dalam sholat atau sholat ketakutan gitu kan. Ya karena memang kondisi perang itu kan berkecamuk gitu. Nah, secara kaifiat atau tata caranya tentu diatur di dalam sholat itu. Sehingga dalam ayat Al-Quran itu fa'izat ma'nantum fa'aqimus sholat. Apabila kalian sudah mendapatkan rasa ketenangan, fa'aqimus sholat. Maka dirikanlah sholat itu. Tunaikanlah sholat itu. Jadi mendapatkan ketenangan. Nah, tetapi yang namanya keadaan kondisi itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Maka disinilah kemudian Islam memberikan kemudahan-kemudahan dalam bentuk dispensasi atau rukhsah dalam beribadah. Ketika kita dalam keadaan perang, kita diizinkan untuk sholat khauf. Ketika kita dalam perjalanan dan jarak perjalanan sudah terpenuhi untuk kita diperbolehkan menjamak sholat, kita mendapat keringanan. Ketika kita dalam kondisi sakit pun, kita tidak bisa berdiri, sholat normal seperti biasanya, kita diperkenankan untuk duduk. Tidak bisa duduk, kita dibolehkan untuk baring. Tidak bisa baring, kita diperbolehkan untuk dengan isyarat. Tidak bisa sama sekali isyarat, memang kita mesti disolatkan. Gitu. Nah, artinya memang sudah terpisah jasad dan ruhnya gitu, disolatkan. Jadi sholatul janazah gitu. Saking esensi sholat itu betul-betul pesannya adalah wajib dan tidak boleh kita tinggalkan. Dalam keadaan apapun, sholat itu adalah sesuatu yang harus. Hanya saja memang Allah memahami setiap kondisi keadaan dari setiap hamba-hambanya. Dan keadaan kondisi setiap hambanya inilah kemudian memberikan suatu kemudahan untuk dia sholat supaya mendapatkan ketenangan. Jangan sampai kemudian kita cari pembenaran sehingga kita tidak sholat. Nah, itu. Karena sholat itu adalah parameter yang besok akan menjadi timbangan pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang paling pertama akan Allah hisab bagi seorang hamba itu adalah sholat di dalam sholatnya. Dan dalam sholat itu kita berupaya untuk selalu menjaga rasa ketenangan sehingga menghadirkan kehusyuan itu sesuatu yang niscaya dan sesuatu yang betul-betul menjadi hal penting dalam sholatnya. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan keadaan setiap hambanya. Baik, itu mungkin yang bisa dijelaskan dari pertanyaan Baik. tadi. Terima kasih Ustadz Lukman Sumarna atas jawabannya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Nurdin tadi bahwa dengan kondisi apapun Allah masih memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan, terutama jika seperti dalam perjalanan atau lainnya, sehingga dengan kemudahan-kemudahan tersebut, rukhsah tersebut, sholat yang kita jalani pun tetap mudah, tetap ringan, dan ketenangan dalam sholat pun bisa kita raih. Masya Allah. Baik.
Kita ada dua pertanyaan lagi Ustadz, tapi ini tampaknya bisa langsung dijawab berbarengan. Pertanyaannya dari Ustadz Hanafi di sini bertanya bagaimana kita membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah melihat kita bahwa kita melihat Allah atau Allah melihat sholat kita. Allah Subhanahu Wa Taala melihat saat kita sholat. Dan juga ada pertanyaan dari Ibu Arifah, untuk arti dari bacaan sholat, adakah sumber yang mungkin bisa jadi referensi renungan dan perdalam untuk lebih khusyuk dalam meresapi bacaan sholat, Ustaz? Oke, silakan Ustaz Lukman, mungkin bisa dijawab dari dua pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu siapa tadi? Yang Ibu pertama Arifah berkait, dan Ustaz Hanafi. ya baik, Ibu Arifah. Berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya makna hadis yang membayangkan, bolehkah kita membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat itu? Nah, ini memang sesuatu yang tidak bisa sebenarnya kita berimajinasi dalam hal misalnya kita membayangkan. Jangan dimaknai ubudullah ka'annaka tarahu fa illam yakun yarahu fa innallaha yarah. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau mampu melihat Allah. Nah, di sini ka'annaka itu dalam kaidah bahasa Arab sesuatu yang tidak bisa sampai kepada hakikat yang sebenarnya gitu. Nah, jadi di situ seakan-akan kita berupaya bagaimana kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu di dalam sholat kita itu betul-betul kita mampu berkomunikasi. Ru'ya di situ bukan ru'ya bilahmil basar seperti magia, bukan melihat dengan mata telanjang materi, enggak boleh sama sekali. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir gitu. Allah itu sama sekali tidak serupa dengan sesuatu. Wa huwas samiul basir. Sehingga Allah Maha mendengar dan Maha melihat gitu. Jadi tentu kita pertama yang menjadi catatan utama tidak boleh kita tumasil gitu atau tahayyal di surah wa wujud Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari segala apa yang disifati oleh orang-orang Yahudi dan Nasara gitu dalam wujud Tuhan yang mereka personifikasikan itu tidak boleh gitu. Nah, maksudnya bahwa kita berupaya bagaimana dalam ibadah itu kita sedang menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis selanjutnya itu, kalaupun kamu tidak mampu untuk ru'ya, melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yara, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Sekali lagi tidak boleh kita membayangkan bagaimana wujud bentuk, karena sungguhnya Allah itu laisa kamitslihi syai'. Sesungguhnya Allah itu tidak sama sekali serupa dengan sesuatu yang lain gitu. Kita berupaya saja gitu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu. Jadi itu bukan seutuhnya gitu dapat dilihat seperti kita melihat sesuatu. Nah, itu. Mudah-mudahan terjawab. Kemudian pertanyaan dari Ibu tadi yang bagaimana tips ataupun untuk mendapatkan rujukan referensi sehingga kita bisa betul-betul memaknai dan memahami arti dari setiap sholat itu. Mungkin ada yang biasa mendapat dari kitab-kitab yang Ustadz Adi Hidayat itu rekomendasikan supaya mendapatkan kehusyuan dalam sholat itu. Ada beberapa kitab, saya tidak tahu persis detail judulnya seperti apa, mungkin bisa dicari di Shopee kitab-kitab tersebut sehingga kita betul-betul memahami arti dan makna dari bacaan sholat kita itu. Nah, itu bagian daripada tips-tips yang beliau juga tawarkan supaya kita mendapatkan kehusyuan, kehuduan, sakinah wal wiqor gitu.
kesenangan, kemantapan di dalam sholat kita. Salah satunya memang suatu yang mutlak, tipsnya adalah memahami bacaan dari setiap sholat kita itu, supaya supaya kita mendapatkan kelezatan di dalam sholat. Talazuz fil khusyuk inda sholat, itu merasakan kelezatan dalam khusyuk saat menunaikan sholat itu sendiri. Mudah-mudahan mungkin Ibu bisa cari di Shopee online bacaan panduan-panduan makna dari bacaan sholat itu. Yang cari yang mungkin ringkas ya, sehingga kita mudah memahami dan secara garis besar kita paham gitu. Tidak mesti detail ya setiap dari setiap bacaan itu. Paling tidak kita memahami secara umum gitu, supaya kita mendapatkan tips-tips atau cara-cara langkah-langkah untuk menggapai sholat khusyuk. Baik, mudah-mudahan dari pertanyaan Ustadz dan Ibu tadi bisa terjawab. Baik. Baik. Baik, Mas Rizky. Siap. Baik. Cek suara saya. Cek suara saya masuk, Ustaz? Masuk. Siap. Terima kasih Ustaz Lukman Sumarna atas jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Mudah-mudahan makin menguatkan apa yang telah kita dapatkan dari materi yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, sehingga bisa saling melengkapi dan mudah-mudahan juga membantu kita dalam praktek menghadirkan khusyuk dalam sholat-sholat kita. Baik, dari Ustadz Lukman Sumarna mungkin ada closing statement sebelum kita tutup pada sore hari ini. Baik. Kesimpulan apa yang bisa kita ekstraksi dari kajian kita, bahwa menggapai kehusyuan di dalam sholat itu tentu sangat bisa dan tidaklah mustahil, karena sesungguhnya kehusyuan di dalam sholat itu memang anugerah yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya untuk dia letakkan di dalam hatinya, sehingga di dalam menunaikan ibadah sholat itu ada betul-betul terpaut hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan merasakan kerinduan-kerinduan yang begitu mendalam di dalam sholat itu. Dan justru sebaliknya, ketika kita meninggalkan sholat itu akan dirundung dengan keresahan, kegundahan, kegalauan. Maka sesungguhnya sebaik-baik tempat kita mengadu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kesabaran dan sholat, karena sesungguhnya itu adalah perkara yang amat agung dan besar. Illa 'alal khashiyin, hanyalah diperoleh oleh orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Demikian Mas Rizky, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan melalui pengajian rutin Dompet Duafa on air ini, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semua dan menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Lukman Sumarna atas closing statement dari apa yang telah beliau sampaikan dan telah disimpulkan lagi tentang materi yang telah beliau sampaikan hari ini. Mudah-mudahan menguatkan diri kita semua untuk bisa sholat lebih baik lagi, lebih khusyuk lagi, dan mendapatkan tangan itu. Dan yang terpenting memang untuk sampai khusyuk nih, sholat dulu. Gimana mau khusyuk kalau nggak sholat kan? Sehingga mari kita sama-sama bangun kembali sholat kita pelajari kembali dari mulai rukun, syarat, dan lain-lainnya, sehingga khusyuk makin dekat kepada kita dan Allah anugerahkan khusyuk dalam sholat kita. Baik, dan sebelum saya tutup, saya izin menyampaikan beberapa pesan sponsor kepada jamaah sekalian bahwa Dompet Duafa di bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah ini 2026 telah membuka kesempatan untuk jamaah sekalian untuk bisa kita menebar hewan kurban hingga pelosok negeri bersama Dompet Duafa.
Bagi jamaah sekalian yang memiliki keluangan rezeki dan lainnya, bisa yuk sama-sama kita berkurban melalui dompet duafa yang insya Allah sudah pasti sesuai syariat, pasti jantannya, pasti lolos quality control, distribusi hingga pelosok negeri, dan laporan cepat kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk tahun ini, berbagai macam hewan kurban kami sediakan, dimulai dari domba, kemudian juga sapi, bahkan juga ada unta. Masya Allah. Jadi silakan Bapak Ibu bisa dipilih untuk hewan kurbannya. Kita ambil kesempatan bulan Zulhijjah ini, di bulan haji ini, untuk berbagi kebaikan kepada saudara-saudara kita di pelosok negeri, bahkan hingga Palestina. Untuk informasi lebih lanjut, silakan bisa kunjungi website kami di digital.dompetduafa.org/kurban. Silakan bisa langsung diakses di link tersebut untuk informasi lebih lengkap tentang kurban, pilihan hewan, kemudian juga pilihan apa namanya wilayah distribusi, bisa unta ke Somalia, sapi ke Palestina dan lainnya, bisa langsung semuanya diklik di link digital.dompetduafa.org/kurban. Mudah-mudahan kurban yang kita sampaikan, kita kirimkan, kita salurkan, Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal kebaikan kita, pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Demikian Amin ya rabbal Bapak alamin. Ibu sekalian yang dimurti Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai di ujung acara dan alhamdulillah kita setelah menyelesaikan semuanya pada sore hari ini dari mendengarkan pemaparan dari Ustadz, kemudian pertanyaan jawab dan lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama dengarkan pada sore hari ini menambahkan ilmu kita, menambah semangat beribadah kita, dan mudah-mudahan menjadi titik balik kita untuk bisa beribadah lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa illa anta. anta, Mengucapkan sekali lagi astaghfirullah. terima kasih kepada Ustadz Dr. Luma Sumarna atas Sama-sama. sebutannya menjadi narasumber kita pada sore hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian di rumah atau di mana pun berada yang telah hadir turut meramaikan Islamic Online Course Cordova edisi bulan April 2026. Insya Allah kita akan hadir lagi di edisi bulan-bulan berikutnya. Pantengin terus informasinya di Instagram Cordova ataupun Cordova lainnya, dan juga bisa follow-follow nih supaya nggak ketinggalan informasinya. Sekali lagi terima kasih atas seluruh partisipasinya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah aku. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky. Mohon maaf Terima ada kasih hal-hal yang Ustaz kurang. Firman. Terima kasih Bapak Sama-sama. Ibu sekalian. Sehat-sehat Ya selalu. Ustaz Firman. Ya, sama-sama juga yang sedang di Jepang ya. Insya Allah. Terima Ya, kasih, terima kasih. amin. Terima kasih Ustaz Geri. Masya Allah. Sehat-sehat selalu Ustaz. Silakan, silakan, Izin silakan. keluar, Mas Rizky. Silakan, silakan, silakan. Mari, mari. Share.